Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di sebelahku ini adalah entry level dari SUV-nya Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz GLE 200, dan ini merupakan generasi terbaru. Jadi diluncurkan oleh Mercedes-Benz Indonesia itu ada 3 varian. Ada Mercedes-Benz GLA 200 Progressive Line, ada GLA 200 AMG Line seperti di sebelahku ini, dan juga ada AMG GLA 35 yang merupakan GLA terkencang saat ini. Dan di video kali ini aku akan membahas secara menyeluruh mengenai GLA 200 AMG Line ini, mulai dari eksteriornya, interiornya, fitur-fiturnya, lalu juga impresi berkendaranya. Karena aku dipinjamkan unit ini oleh Mercedes-Benz Indonesia selama seminggu untuk mengetes lengkap mobil ini. Jadi simak videonya. Nah, kalau kita bahas secara eksterior, memang ini adalah AMG Line. Dibanding yang Progressive Line itu sebetulnya nggak begitu banyak perbandingannya. Mulai dari mungkin grillnya. Kalau di Progressive Line dia full warna hitam grillnya, sedangkan di AMG Line ada bintik-bintik warna chrome seperti ini, membuatnya kelihatan lebih bagus juga. Sama velgnya pun dia juga khusus karena ini adalah velg AMG. Nah, mungkin cuma itu doang perbedaannya. Jadi harganya perbedaannya lumayan, tapi perbedaannya nggak begitu banyak. Sama palingan suspensinya yang dibuat lebih stiff sehingga mobil ini pun juga bisa lebih lincah. Tapi overall secara mesin semua sama, kecuali yang varian AMG GLA 35-nya. Itu tenaganya mencapai 300 HP yang sangat kencang sekali. Nah, kita bahas bagian depannya. Di depan ini adalah radar. Memang bukan buat adaptive cruise controlnya karena ini mobil masih belum punya, tapi untuk active brake assist. Jadi kalau misalnya mobil ini mendeteksi ada mobil yang melakukan emergency braking di depan, mobil ini akan langsung rem sendiri secara otomatis. Jadi dibantu oleh komputer sehingga kita terhindar juga dari kecelakaan. Lampu dia menggunakan LED high performance yang sudah aku tes juga pada saat malam hari. Lampunya ini pancaran cahayanya sangat jauh. Serta juga ada aksen-aksen warna chrome yang banyak sekali di sini, mulai dari bagian depan sini logo Mercedes-Benz-nya, bagian bawah, samping, bawah, belakang, semua banyak sekali aksen-aksen warna chrome. Nah, kalau kita bahas ke bagian sampingnya, velgnya dia berukuran 19 inci, yang ini velg khusus AMG. Jadi kalau bukan AMG mereka nggak mendapatkan velg seperti ini. Dan ini velg yang aku sangat suka sekali dari Mercedes-Benz. Nah, spionnya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau misalnya ada mobil dari bagian samping kanan maupun kiri, itu akan ada lampu segitiga yang menyala di bagian spion. Dan kalau misalnya ini maaf ngunci terus, ini karena pakai sensor sentuh dia di sini. Nah, lanjut tadi blind spot monitoring. Kalau ada mobil dari bagian kanan atau kiri, lampunya ini akan menyala. Dan kalau kita menyalakan lampu indikator, itu kita akan diberi suara beep gitu mungkin ya, diberitahu bahwa ini ada mobil di bagian kanan atau bagian kiri. Bagian bawah, jadi kalau kita membuka pintu ya, itu bagian bawahnya masih ada pelindungnya lagi. Jadi membukanya itu sampai paling bawah pintu. Jadi kalau misalnya kita keluar, terus bawahnya kotor gitu kan ya. Ini kan nggak kotor karena ketutupan. Jadi enak, cuman ada kekurangannya. Otomatis kan berarti kan ini pintunya lebih pendek dia. Jadi kalau misalnya kita parkir di samping trotoar yang agak tinggi, itu ada resiko kena juga. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya kaki kita nggak kotor kalau misalnya turun dari mobilnya juga. Membuka mobilnya bisa langsung dari masukan tangan kita saja, berlaku di semua handle pintu juga. Mengunci tinggal sentuh aja sensor di bagian sini dan mobil akan langsung terkunci. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya yang menurutku paling keren itu bentuk lampunya. Mungkin siang hari nggak begitu kelihatan banget, tapi kalau malam hari ini baru terlihat bahwa desain lampunya ini desain yang sangat keren sekali. Dan ini merupakan desain untuk Mercedes-Benz terbaru juga. Nah, di bagian belakang ini tidak ada menandakan bahwa ini adalah sebuah AMG Line. Hanya ada logo GLA 200 saja di bagian sini. Jadi mau membedakannya antara yang Progressive Line dengan yang AMG Line paling hanya dari velg dan dari grillnya saja. Nah, bagasinya membukanya bisa dari 4 cara. Bisa dari kunci, bisa dari interiornya, bisa juga dari sensor kaki juga. Tinggal ayunkan kaki saja seperti ini. Nah, dia akan langsung
terbuka, dan itu berlaku juga untuk menutup bagasinya. Nah, bagian bagasinya memang dia sangat besar, bisa dibilang ya, besar, dan juga masih bisa ditambah lagi dengan melipat jok bagian tengah. Di bawah ini ada tambahan lagi untuk tire repair kitnya juga, sama untuk pompa elektronika juga, karena mobil ini tidak dilengkapi dengan ban serep, dan ini juga bukan ban run flat tire dia. Menutupnya bisa dari sensor kaki lagi, atau enggak tinggal tekan tombol di sini saja. Nah, kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Nah, membukanya enaknya cupnya ini sudah dilengkapi dengan pegas, jadi tinggal dorong aja ke atas dia langsung tertahan, nggak perlu pakai tiang-tiang lagi yang buat nahan itu. Nah, mesinnya jadi dia sama seperti yang dipakai dengan setara dengan kelasnya juga, sama seperti digunakan di GLA seperti ini, lalu juga di A kelas, lalu juga CLA kelas. Mesinnya dia 1300 cc, 4 silinder dengan turbo yang pasti, menghasilkan tenaganya ini juga cukup menarik ya. Dia menghasilkan tenaga 163 HP serta torsinya 250 Nm. Tenaga dan torsinya itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch transmission. Jadi transmisi sudah menggunakan transmisi kopling ganda yang pasti perpindahannya bisa sangat cepat sekali. Nah, ini dia nggak ada peredam di bagian kap mesinnya juga ya. Oke, kita langsung lihat ke bagian interiornya saja. Kursi bagian belakangnya ya senderannya tidak begitu empuk, jujur aja. Dia ada kerasnya sedikit. Dudukannya pun juga dia nggak lumayan empuk kalau dudukannya, tapi senderan ini nggak begitu keras, nggak begitu empuk dia. Headrestnya dia empuk, bisa diatur juga untuk naik turunnya juga. Tinggiku 179 cm, sisa legroomnya nggak begitu banyak, sisa headroomnya nah ini lumayan banyak sisa headroomnya. Di sini ada seat pocket lagi, bagian tengah ini ada gundukan yang lumayan besar juga, padahal dia penggerak depan ini. Kanan dia ada untuk seat cup holder, sama ini nih yang agak heran pertama kali, aku kira ini adalah tempat untuk meletakkan barang, nggak tahu ini cuman handle aja ini. Jadi berapa kali yang naik mobil ini menaruh barang di sini ini jatuh terus ke bawah. Jadi letakin barang tuh ada di bagian kanan sini aja, sama di seat pocket. Di bawah sini juga ada tempat lagi, ada dua colokan USB-C, sama ada satu tempat kecil yang pasti bukan untuk meletakkan HP kita mungkin bisa diletakkan di atasnya. Nah, dia tidak ada armrest, tapi ini untuk pelipatannya dia konfigurasinya 40-40-20. Oke, kita langsung aja lihat ke bagian paling depannya. Oh iya, di sini juga ada lampu baca ya. Jadi kalau misalnya kita membaca, ini disediain lampu di kanan sama di kiri juga, sama AC. Dia pengaturannya ikutin di bagian depan. Oke, kita lihat langsung ke bagian depannya. Karena membeli sebuah Mercedes-Benz, apalagi Mercedes-Benz GLA, itu paling enak duduk di bagian paling depannya. Let's go. Nah, begitu masuk kita langsung disambut dengan logo Mercedes-Benz. Begitu kita tutup pintunya, oh ini ada animasi gambar mobilnya. Ini kita langsung nyalain aja. Tombolnya ini di bagian sini untuk nyalainnya. Nah, posisi duduknya ini harus diakui enak posisi duduknya. Kursi bisa diatur elektrik, pengaturannya di bagian samping seperti Mercedes-Benz lainnya. Naik, turun, maju, mundur, termasuk ada penyangga pahanya juga di bagian depan ini. Sama setir pun ini juga bisa diatur tilt dan juga teleskopik maju dan mundur, sehingga kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak juga. Transmisi seperti Mercedes-Benz lainnya juga dia ada di bagian kanan sini. Bagian kanan maju mundur sama P, tinggal ditekan aja tombol di bagian sampingnya. Rem tangan di bagian bawah. Nah, untuk mengaktifkan rem tangan itu ditekan bukan ditarik ya, seperti ini. Nah, instrumennya, nah ini aku sangat suka instrumennya. Jadi tampilan instrumen depannya ini bisa diganti-ganti tampilannya. Misalnya ini aku lagi pakai sporty, pengen aku ganti ke klasik, tinggal kita rubah aja. Nah, ini langsung berubah jadi warna biru terang seperti ini. Terus pengen dirubah lagi jadi sport seperti yang aku pakai tadi, dia berubah jadi seperti ini. Terus juga ada lagi progresif. Nah, ini kalau misalnya pengen tampilannya dia lebih sport, jadi dia full digital. Untuk RPM-nya pun juga ada tampilan digitalnya. Sama terakhir adalah understated. Ini nggak tahu maksudnya gimana, tapi di bagian kanannya adalah jam, bagian kiri adalah kecepatan. Jadi takometernya dia nggak ada. Kalau aku sehari-hari lebih suka pakai yang sport karena lebih keren aja untuk dilihat. Nah, multimedia tengahnya ini bisa dibilang cukup lengkap juga. Dia ada untuk Bluetooth, radio, media, semua ada, termasuk juga ada Apple CarPlay yang disambungannya harus menggunakan
kabel dan colokannya di bagian bawah sini untuk, dan kabelnya semua di mobil ini tuh sudah menggunakan USB-C, jadi nggak ada lagi colokan USB biasa di mobil ini. Nah, aku suka lagi adalah dari Mercedes-Benz itu adalah pengaturan ambient light-nya. Jadi banyak sekali pilihan warna untuk ambient light-nya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ambient light seperti ini, terus kita ke color, nah ini banyak sekali pengaturannya. Jadi bisa pilih-pilih sesuka hati mau warna apa. Memang kalau siang gini nggak begitu kelihatan, tapi pada saat malam hari, wah ini mobil bisa kelihatan indah sekali untuk interiornya, dan juga bisa multicolor, jadi mau 2 warna gitu juga bisa kita atur. Dan welcome-nya pun juga bisa nih kita atur juga kalau pada saat kita masuk ke mobilnya kita mau ambient light-nya nyala atau tidak. Jadi banyak sekali yang bisa kita atur dari mobil ini. Dan Apple CarPlay-nya dia juga bukan yang full screen, hanya setengah saja, jadi di bagian tengah gini aja. Tengah, nah jadi Mercedes-Benz semua pengendalian mobil itu ada di bagian kanan. Jadi untuk transmisi, rem tangan di bagian kanan, konsol tengahnya difokuskan untuk ke bagian head unitnya. Mungkin hanya ada satu seperti untuk parkir otomatisnya nih di bagian sini. Jadi ini sudah menggunakan cockpit terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu MBUX atau Mercedes-Benz User Experience, yang tampilannya sudah full digital, walaupun yang terbaru Mercedes-Benz terbaru itu satu layar di bagian depan sini sama satu lagi di bagian tengah. Tapi GLA ini kan masih belum ada yang paling barunya, ini kan tahun 2021 atau 2022 launchingnya dia. Jadi dia masih menggunakan Mercedes-Benz User Experience ini yang tetap saja terlihat keren. Tengahnya untuk mengendalikan ke head unitnya, dan dia ada haptic touch-nya juga. Jadi kalau misalnya kita geser-geser tuh berasa ada haptic touch-nya. Ini untuk navigasi, map, radio semua di bagian sini. Nah, dynamic ini adalah untuk mengganti-ganti mode berkendaranya. Jadi mode berkendaranya ada eco, ada comfort, ada sport, sama ada individual. Individual itu jadi bisa kita custom mau seperti apa untuk mesinnya, setirnya, lalu juga suspensi seperti apa bisa kita atur. Nah ini nih aku sukanya adalah ada penyangga untuk tangan. Jadi kalau misalnya kita mengendalikan itu tangan nggak capek gini, gantung gini aja, tapi ada senderannya juga di sini. Jadi mengendalikannya tetap enak. Walaupun nggak mengendalikannya, kita letakkan di sini tangan kita sudah enak. Lalu karena ini adalah sebuah AMG Line, jadi dalamnya ini dibuat lebih sporty ya. Di pintu ada karbon, di sini juga ada aksen karbon, di pintu sebelah kiri juga ada aksen karbon. Kursinya full warna hitam, dilengkapi dengan stitching warna merah juga, jadi terlihat lebih sporty. Konsol tengahnya juga dia warna black piano yang keren juga, walaupun kalau kena tangan ya, ini cap tangannya sangat kelihatan sekali dan nggak cepet hilangnya. Dan kalau kena debu ini juga kelihatan banget dia kelihatan kotor. Jadi aku cap sekali aja tanganku gini dan langsung dia ngecap, dan itu harus dilap dulu kalau misalnya mau hilang. Jadi harus rajin banget kalau misalnya mau kelihatan bersih. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Oh iya, satu lagi. Jadi mobil ini dilengkapi dengan fitur dimana kalau misalnya kita mau membuka pintu, kalau ada mobil yang mau melintas dari bagian kanan, itu ambient light akan berubah jadi warna merah, dan kita akan dikasih warning bahwa ada mobil atau motor yang mau lewat dari bagian kanan. Dan itu adalah fitur safety yang luar biasa juga. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita rasain seperti apa sih rasanya Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line ini di jalan. Let's go. Begitu jalan, yang langsung terasa adalah suspensinya yang cukup keras. Nah, sekarang udah jalan pakai Mercedes-Benz GLA 200 ini. Yang pertama kali aku rasakan adalah suspensinya yang agak keras ya. Jadi suspensi memang dia agak stiff ini. Apalagi paling berasa itu ya suspensi stiff di jalanan-jalanan yang agak keras, itu betul-betul goyang banget satu mobil. Tapi kalau misalnya di jalanan-jalanan yang betul-betul halus gitu ya, ini mobil baru berasa dia enak. Nggak kebayang kalau misalnya yang versi AMG-nya sendiri. Kalau yang versi AMG Line aja sudah agak keras suspensinya, berarti yang versi AMG-nya yang GLA 35 itu bisa lebih keras lagi berarti suspensinya. Bahkan masih ada 2 level kekerasan lagi untuk suspensinya. Tapi emang keunggulannya dengan suspensi seperti ini adalah handlingnya yang bisa sangat baik sekali. Dan betul, ini mobil sangat lincah mobil ini dengan suspensi seperti ini. Lalu enaknya dari mobil ini juga adalah kabinnya ini yang enak untuk dipandang, apalagi malam hari juga. Dia kan, jadi ini GLA kan ada ambient light, dan ambient light itu tersebar di mana-mana dalam kabin ini.
kisi-kisi AC-nya di bagian pintu, bagian bawah tempat kaki. Jadi ambient light-nya itu banyak sekali dan pilihan warnanya juga sangat banyak sekali. Dan kalau mau ganti warnanya, misalnya kita lagi nyetir ya, mau ganti warna ambient light-nya, nggak perlu repot-repot lagi ngatur-ngatur di multimedia tengah. Cukup ngomong "Hey Mercedes", dia akan langsung, kita tinggal komen aja "Hey Mercedes"-nya untuk ganti warnanya warna apa yang kita mau. Jadi sangat mudah sekali. Dan fitur "Hey Mercedes" ini berlaku juga untuk ngatur AC, kita menyalakan mau ganti suhu, misalnya mau dibuat lebih panas, lebih dingin dan sebagainya, masih bisa diatur. Tapi kalau misalnya di versi-versi tertingginya Mercedes-Benz ya, itu bahkan bisa sampai suruh bercanda, bisa buat bercanda juga. Jadi diajak bercanda, suruh "tell me a joke" gitu. Jadi keren juga. Lalu yang enak lagi adalah instrumen yang bisa diganti-ganti. Jadi kita nggak bosan juga hanya satu tampilan aja, tapi ini bisa kita ganti-ganti sehingga juga enak juga. Walaupun kalau ganti mode berkendara dia nggak berubah, misalnya sport jadi merah atau eco jadi hijau, nggak. Dia hanya tulisan-tulisan aja di bawah ini, ada S, ada C, ada E, mungkin kalau ganti-ganti mode berkendara. Tapi yang penting bisa diganti-ganti aja untuk tampilannya sehingga nggak bosan juga. Nah, kalau misalnya kita ganti ke mode sport, itu tuh yang berubah bukan hanya mesinnya, tapi juga termasuk setirnya. Respon setirnya dia juga lebih direct lagi, sehingga digabung ya, suspensi pun juga ditun supaya manuvernya juga lebih enak. Kalau masuk mode comfort udah dia akan lebih santai, lebih enak, dan respon mesinnya pun juga tidak secepat kalau kita menggunakan mode sportnya juga. Jadi enak juga ini mobil untuk sehari-hari, lincah. Nah, ini kita coba aja handlingnya di sini sedikit aja ya. Pada saat menikung tuh kan dia lebih enak berasa ini seperti ini. Nah, tuh, jadi sangat lincah, suspensinya stiff, tapi keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan handling yang enak juga. Jadi manuver tuh sangat enak juga dengan mobil ini. Lalu, berapakah figur akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya? Oke, sekarang kita langsung coba aja untuk tenaganya. Kita udah di mode sport, hanya ada mode sport, kalau di sini nggak ada sport plus. Kita gas. Nah, dia kan transmisi dual clutch ya, jadi perpindahannya juga sangat cepat ya untuk perpindahannya. Udah 100. Enaknya itu tuh, dia menggunakan transmisi dual clutch, jadi perpindahan nggak perlu diragukan lagi, sangat cepat dan sangat halus perpindahannya. Jadi figur akselerasinya dia 0 sampai 100 km per jam, klaimnya dari Mercedes-Benz itu 8,8 detik, yang berarti lebih cepat dibanding pesaing beratnya ini mobil, yaitu BMW X1. BMW X1 yang terbaru itu akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu tuntas dalam 9,1 detik. Nah, tetap lebih cepat dibanding rivalnya. Kalau teman-teman pengen yang lebih cepat dari GLA 200 ini, masih ada GLA 35 seperti aku bilang, tenaganya dia 300 HP yang sangat kencang sekali, tapi suspensi lebih stiff dibanding ini. Tapi handlingnya dia bisa jauh lebih baik. Ini aja handlingnya udah sangat baik sekali deh, handlingnya sangat baik handlingnya. Ini aja baru yang GLA 200 yang AMG lainnya, bukan yang AMG yang aslinya. Dengan kapasitas mesin yang hanya 1300 cc, apakah mobil ini sangat irit? Ini mobil bisa dibilang jadi cukup irit ya dia ya. Untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat antara 12 sampai dengan 13,5 km per liter. Nah, untuk jalan tol, ini juga menarik dia. Untuk jalan tol ya, dia kiritannya bisa setara dengan LCGC. Untuk jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 21 sampai dengan 22,5 km per liter, yang berarti sangat-sangat irit ya. Mesinnya memang dia juga hanya 1300 cc, 4 silinder juga kan dia. Jadi nggak salah kalau dia sangat irit untuk mesinnya. Apa sajakah fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil ini?
fitur-fiturnya, fitur safety terutama ya dari mobil ini itu sangat luar biasa sekali untuk sebuah entry level dari SUV-nya Mercedes-Benz. Yang pertama, blind spot monitoring, dan itu fitur yang sangat membantu sekali. Jadi kalau ada mobil di area blind spot atau ada di bagian kanan maupun kiri, itu ada lampu segitiga yang akan menyala yang memberitahu kita bahwa ada mobil atau motor. Kalau kita nyalakan lampu indikator, maka kita akan diberi suara seperti ini. Nah, suara seperti itu. Jadi memberitahu kita kalau kita nggak ada mobil atau motor di bagian kanan maupun kiri. Lalu yang kedua adalah aku kurang tahu nama fiturnya apa, tapi kalau kita mau membuka pintu lalu ada mobil atau motor yang mau melintas, itu ambient light di sini akan berubah jadi warna merah dan kita akan diberi warning bahwa ada yang mau lewat dari bagian kanan atau kiri. Lalu yang ketiga adalah active brake assist. Jadi kalau ada mobil melakukan emergency braking di depan, lalu kita belum siap, mobil ini akan membantu mengerem secara otomatis. Lalu yang keempat adalah rear collision assist-nya, rear collision warning-nya. Jadi kalau kita mundur ya, lalu ada mobil yang mau melintas atau motor atau bahkan ada orang, itu mobil akan ngerem juga sendiri dia. Kalau misalnya dia mendeteksi ada mobil, motor atau orang yang mau melintas, sehingga juga orang di belakang atau mobil di belakang nggak kena juga, dan kita juga terhindar juga dari hal-hal tersebut. Jadi bisa dibilang fitur dari mobil ini sangat canggih juga dan bermanfaat sekali. Lalu kalau fitur-fitur standarnya ya seperti auto start stop, lalu ada auto hold. Nah, auto holdnya dia nggak ada kayak tombol-tombol yang harus diaktifin lagi, jadi sudah akan nyala sendiri dia untuk auto holdnya, atau mungkin bisa kita nonaktifkan dari multimedia tengahnya juga. Nah, cara mengaktifkan auto holdnya jadi bukan yang seperti mobil-mobil lain yang kita berhenti dulu terus baru kita tekan remnya dia baru nyala, enggak. Ini pada saat berhenti harus langsung ditekan remnya sampai dalam, baru auto holdnya dia mau nyala. Lalu auto start stopnya pun ya, kalau auto start stop kita berhenti, kita tekan remnya juga yang agak dalam, mesin akan langsung mati dan masuk ke mode standby. Lalu fitur-fitur ya mungkin itu aja fitur-fitur sama. Ada cruise control, tapi cruise controlnya dia masih belum adaptif walaupun dia sudah dilengkapi dengan radar juga. Di balik semua itu, apakah mobil ini memiliki kekurangan? Jadi ada beberapa kekurangan yang aku temukan di mobil ini ya. Yang pertama adalah Apple CarPlay-nya. Bukan Apple CarPlay-nya sih, tapi layar Apple CarPlay-nya ini. Jadi layarnya ini dia nggak full screen ya, hanya di tengah seperti ini aja. Soalnya rata-rata mobil yang aku tes yang ada Apple CarPlay-nya itu pasti aku gunakan Apple CarPlay-nya, dan rata-rata juga mereka full screen layarnya. Sedangkan yang GLA ini nggak, dia hanya di tengah seperti ini aja. Jadi agak sayang kenapa nggak full screen sekalian. Terus yang kedua adalah ventilasi AC-nya. Sebetulnya ini fitur bagus ya sebetulnya ya. Jadi ventilasi AC-nya itu setiap beberapa menit sekali dia akan terbuka supaya kita bisa menghirup juga udara yang segar, bukan AC terus. Tapi juga tergantung udara di luar ya. Kalau udaranya bagus ya udara bagusnya masuk. Kalau udaranya ada polusi gitu, polusinya juga akan ikut bagus. Jadi kekurangannya sebetulnya adalah ini tidak bisa di set mau setiap beberapa menit sekali buka apa enggaknya. Jadi dia sudah permanen seperti ini, akan terbuka sendiri setiap beberapa menit sekali. Dan ini pun juga di semua line up Mercedes-Benz itu pasti ventilasi AC akan terbuka setiap beberapa menit sekali juga. Jadi mungkin kekurangan yang aku temukan hanya itu aja. Jadi, bagaimana mobil ini secara keseluruhan? Secara overall mobil ini bisa dibilang untuk dalam kota dia enak. Memang suspensi dia agak stiff, tapi hasilnya adalah mobil ini bisa menjadi mobil yang lebih lincah juga. Dan yang aku lebih enjoy lagi adalah interiornya yang sangat luar biasa ini. Apalagi pada saat malam hari, ambient light itu kesannya pun membuat mobil ini terlihat lebih mewah. Apalagi juga pilihan warnanya yang sangat banyak sekali. Dan dengan harga 900 jutaan, hampir 1M, ini mobil ini bisa dibilang cukup worth it juga untuk dibeli. Jadi enak ini mobil Mercedes-Benz GLA ini. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai Mercedes-Benz GLE 200 AMG Line ini. Memang kesimpulannya adalah ini mobil yang
bisa dibilang cukup lincah. Apalagi sebuah Mercedes-Benz, mereka bisa menawarkan desain yang sangat luar biasa sekali, serta juga enjoyment pada saat berkendaranya juga sangat luar biasa. Karena itu semua didukung oleh kenyamanan, lalu juga interior yang sangat mewah dan sangat keren sekali. Untuk harganya, harga seperti di bawah ini. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Dan juga terima kasih banyak Mercedes-Benz Indonesia yang sudah meminjamkan aku unit mobil ini selama beberapa hari untuk aku tes lengkap. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.